Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Perkenankan saya akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Perubahan waktu ibadah. Mulai tanggal 16 Agustus 2020 dilakukan perubahan waktu ibadah dari pukul 07.00 WIB menjadi pukul 09 WIB secara live streaming. Rapat majelis. Rapat majelis pengurus harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB. Rapat majelis pleno bulan Oktober akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Perjamuan kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah keluarga di Kebaktian Minggu 4 Oktober 2020 dan akan dilayakan secara terpimpin dengan streaming pada kebaktian jam 09.00 dan 17.00 WIB. Jemaat yang sudah diperkenan ikut ambil bagian dalam sakramen tersebut dapat mengikuti di rumah masing-masing. Bagi para tamu yang akan mengikuti dan ambil bagian dalam sakramen perjamuan tersebut juga diharapkan mempersiapkan diri. Mohon perhatian warga jemaat dan selamat mempersiapkan diri. Baptis dan pengakuan percaya. Rencana baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho SSI pada tanggal 27 September 2020 dalam kebaktian Minggu pukul 09.00 WIB di GKJ Joglo ditunda pelaksanaannya karena masa PSBB. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang syah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Stefanus Kairendra warga GKJ Joglo wilayah 3B, putra Bapak Ibu Purbawasito, dengan Saudari Intan Kartika Dewi, putri Bapak Ibu FX Edi Satrio Wibowo, warga GKJ Kanaan. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB di Puri Saras, Bintaro, Tangerang Selatan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kegiatan HUT dan Bulan Keluarga GKJ Joglo dengan tema Siro Ojo Sumelang. Tanggal 4 Oktober 2020 pembukaan Bulan Keluarga. Tanggal 7 Oktober 2020 peringatan GKJ Joglo seperempat abad. Tanggal 11 Oktober 2020 ibadah ulang tahun GKJ Joglo. Tanggal 18 Oktober 2020, seminar keluarga untuk usia pemuda, dewasa, dan adiyuswa. Tanggal 25 Oktober 2020, penutupan bulan keluarga. Panitia akan menyelenggarakan lomba di bulan keluarga khusus untuk jemaat GKJ Joglo. Berita tersebut dapat dilihat melalui follow IG di Berita Joglo atau di FB
GKJ Joglo untuk mendapatkan info-info lomba di bulan keluarga dengan hadiah yang menarik. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho akan memimpin ibadah Minggu pagi ini, dibantu organis Saudara Astri, pemandu pujian Saudara Esti Handayani, petugas multimedia Saudara Angel, Bapak Budi, Saudara Alfian, Saudara Diar, dan Saudara Puja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, Allah adalah kasih dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia berada bersama dengan Allah. Sebagaimana pada hari ini kita akan mengingat
panggilan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Allah mengundang kita untuk hidup saling mengasihi. Marilah kita berjuang untuk hidup dalam kasih-Nya, meskipun seringkali dosa membuat kita lebih sering dilingkupi oleh kebencian terhadap sesama dan tidak mengingat perintah Allah tersebut untuk hidup dalam kasih-Nya. Marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait 1 sampai dengan 2. Ya Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang mengakui dengan rendah hati segenap kesalahan dan dosanya, Allah senantiasa menghadirkan anugerah pengampunannya bagi kita. Sebagaimana akan bersama-sama kita simak dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 20. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita merespon anugerah Allah, dan saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 213 bait pertama, Kita Sudah Ditebus Olehnya. Panji
Saudara-saudara diperkenankan untuk duduk kembali. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam rasa syukur kami akan kasih dan penyertaan-Mu yang kami alami di hidup keseharian kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada, mengkhususkan waktu dan momen ini kami persembahkan seutuhnya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menyapa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan kami menjalani kehidupan yang harus kami lalui hari demi hari. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun sedang dalam proses penyembuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk Bapak Sri Sampurno, Bapak Nanto Sutoro, Ibu Sri Widaryanti, Ibu Kriswati Supadi, Saudari Diova Angel, Ibu Sri Nuryanti, Ibu Tuminah Surono, Ibu Endang K. Sunarto, Bapak Arun Wicaksono Lestari, dan Bapak Pendeta Indri Jatmoko. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami dapat merasakan senantiasa kasih serta pemeliharaan Allah justru ketika mereka sedang mengalami keterbatasan fisik. Mereka diundang untuk mengimani Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya pemelihara kehidupan. Dan kiranya refleksi yang sama juga hadir di dalam benak kami masing-masing ya Tuhan. Agar kami dengan senantiasa setia mendukung mereka dan mengasihi saudara-saudara kami ini di dalam tindakan ataupun di dalam doa kami. Tak lupa kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kami hadapi hari lepas hari. Kami berdoa untuk warga lanjut usia, sertailah mereka Tuhan di dalam aktivitas-aktivitas sehari, terutama ketika aktivitas fisik saudara-saudara kami ini harus dibatasi akibat situasi pandemi yang ada. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain Tuhan, anak-anak mudamu yang berjuang terus dalam pekerjaan dan visi hidup mereka. Saudara-saudara kami yang terkena pemutusan hubungan kerja, kuatkanlah dan sertai mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang memulai bidang usaha-usaha baru, rangkulah mereka dan berikanlah mereka semangat untuk menapaki jalan demi jalan dengan penuh keteguhan dan keyakinan akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya juga Engkau menyertai gereja kami Tuhan. Gereja kami yang pada bulan ini akan memasuki usia pendewasaan yang ke-25. Masih panjang perjalanan kami ya Tuhan. Banyak hal yang akan hadir dalam kehidupan persekutuan kami ke depannya. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tunduk kepada kehendak dan perintah Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan, dan jangan biarkan ambisi serta kehendak pribadi kami, ego kami masing-masing menggoncang apa yang sudah kami bangun selama ini. Melainkan ajarkanlah kami untuk mengasihi satu sama lain. Ajarkanlah kami untuk memperlakukan orang lain terlebih dulu, lebih utama dibandingkan dengan diri kami sendiri. Terkhusus kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Maria yang saat ini tengah menempuh studi dan mungkin dalam perjuangan untuk memasuki tahap-tahap akhir studinya. Tuhan yang jaga dan sertai beliau ya Tuhan. Engkau yang menuntun beliau sehingga apapun yang ia pelajari, ia teliti dapat membawa dampak yang baik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan dan pelayanan beliau dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sertailah kami hendak memasuki akhir-akhir
tahun pelayanan kami di 2020, mampukan kami untuk menyiapkan program-program perencanaan dan juga kegiatan-kegiatan untuk tahun yang mendatang. Karena kami tahu dan kami meyakini Tuhan, bahwa ada banyak hal yang berbeda yang hadir di tahun 2021 nanti. Sehingga kami sebagai komunitas perlu meresponnya dengan cara yang berbeda pula. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang menggandeng kami menyusuri perubahan demi perubahan yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa Engkau menyertai bangsa dan negara kami. Terkhusus sertailah kami Tuhan dalam bersama-sama menghadapi pandemi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah yang dibagikan melalui WhatsApp group. Marilah kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Mari kita bawa dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Maka saat ini perkenankanlah kami bersama-sama memberikan persembahan yang baik berupa materi, waktu dan pikiran, juga hidup kami kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah kami yang mengelolanya, baik majelis, komisi, tim, bebadan, dan panitia, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat untuk sesama kami dan berguna bagi hormat serta kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bulan Oktober itu bulan istimewa bagi GKJ Joglo. Ya, istimewa sekali. Karena setiap bulan Oktober, kita selalu memperingati dua peristiwa besar dalam kehidupan bergereja di GKJ Joglo. Kamu ingat kan? Ingat, Pak. Yang pertama, bulan keluarga. Yang kedua, setiap tanggal 7 Oktober, kita memperingati hari ulang tahun pendewasaan GKJ Joglo. Pak, Mak, berarti tahun 2020 ini GKJ Joglo udah seperempat abad nih ya? Betul sekali anakku, 25 tahun alias seperempat abad. Ya, meskipun situasi saat ini sedang prihatin karena pandemi, dan tahun ini keluarga-keluarga maupun kehidupan bergereja banyak menghadapi tantangan, namun tantangan itu cukup membuat kita gentar loh nak. Kita harus tetap bertumbuh dan berharapan di dalam Tuhan. Betul sekali, Mak. Nah, ini ada beberapa agenda besar kegiatan di bulan Oktober. Hari ini, 4 Oktober, pembukaan bulan keluarga dengan tema Siro Ojo Sumelang. Nanti, di tanggal 7 Oktober, itu ada peringatan GKJ Joglo seperempat abad. Lalu di tanggal 11 Oktober, ada ibadah ulang tahun GKJ Joglo. Nah, nyambung kembali tanggal 18 Oktober, ada seminar menarik tentang keluarga di masa pandemi loh. Dan tanggal 25 Oktober, penutupan bulan keluarga. Nah, nanti juga ada kegiatan lomba dengan hadiah menarik. Salah satu contohnya, video konteks yang menceritakan tentang kegiatan keluarga di masa pandemi ini. Nah, ada juga lomba vokal grup. Satu grup bisa satu keluarga. Atau mau buat grup bareng teman lain, boleh juga. Ada yang seru nih, TikTok challenge, kategorinya anak dan dewasa. Kalau ini pasti anak-anak suka. Ada kuis juga loh tiap hari Minggu. Wah, emang ya, temanya Sirap Aja Sumelang. Yang benar itu bacanya Siro Ojo Sumelang. Artinya kamu jangan khawatir. Jadi meski situasi sedang sulit, kita tidak perlu khawatir untuk terus bertumbuh dan berpengharapan seperti tema ulang tahun dan bulan keluarga tahun ini. Nah, nanti semua kegiatan akan diinformasikan secara detail ke seluruh jemaat GKJ Joglo melalui grup masing-masing wilayah dan juga sosial media GKJ Joglo, baik di Facebook ataupun di Instagram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita memulai bulan keluarga pada minggu ini dan akan diakhiri nanti pada tanggal 25 Oktober. Dengan demikian saya juga mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah untuk merayakan bulan keluarga serta HUT GKJ Joglo tahun 2020 ini, saya mengundang saudara-saudara untuk bersama seluruh anggota keluarga yang saat ini beribadah bersama, bergandengan tangan. Silakan saudara-saudara bergandengan tangan dimanapun saudara berada. Dan mari kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 451 bait pertama sampai dengan 2, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Kita
jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita memohon hikmat dan tuntunan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Sebentar lagi kami hendak membaca sabda-Mu ya Tuhan dan merenungkan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mendengarkan dengan seksama dan membuat kami rendah hati, sehingga Engkau bisa mengubah kami ya Tuhan lewat firman-Mu yang kudus itu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama berefleksi dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitabnya masing-masing dan kita membaca dan menyimak Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup keseharian. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bergabung kembali dalam peribadahan di GKJ Joglo. Senang rasanya kita bisa senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dalam segala keterbatasan kita. Namun Allah senantiasa memelihara dan memperkenankan kita untuk senantiasa bersekutu dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Saudara-saudara, teks pada hari ini mungkin kita semua sudah familiar begitu. Pada masa sekolah minggu dulu mungkin guru-guru sekolah minggu akan menggambarkannya dengan amat menarik begitu ya. Ilustrasi bagaimana kapal Yesus bersama para murid diterpa badai besar, taufan. Lalu para murid ketakutan dan Tuhan menghardik badai itu sehingga tenang. Mungkin sebelum kita beranjak ke dalam imajinasi kita atas situasi yang dialami para murid saat itu, saya pengen bertanya untuk saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara sekalian berada di perahu yang diterpa badai?
Pernah nggak saudara-saudara? Mungkin di antara kita ada yang berprofesi sebagai pelaut ya, pasti saudara pernah mengalaminya. Atau bagi kita yang tidak pernah mengalami perahu, berada dalam perahu yang diterpa badai. Atau mungkin saudara-saudara pernah nggak berada di dalam pesawat yang tengah mengalami turbulensi, lalu guncangan besar gitu ya di awan gitu ya ketika penerbangan. Atau nggak usah jauh-jauh saudara-saudara. Pernah nggak saudara-saudara menaiki bus atau mobil dengan kecepatan tinggi? Ya, jadi seolah-olah mobil itu nggak ada remnya gitu saudara-saudara. Pernah nggak saudara-saudara? Ini yang terakhir saya pernah saudara-saudara. Saya jarang naik pesawat ya, juga jarang juga mengalami turbulensi, apalagi perahu, nggak ada laut di sekitar sini kan, paling deket danau di Cipondo sana ya saudara-saudara ya. Tapi yang bus ini saya pernah saudara-saudara. Ceritanya dalam perjalanan dari Pare, itu tempat kampung halaman istri saya ya, dari Pare, Jawa Timur menuju Malang. Ya. Saya pernah mendengar reputasi bahwa bus-bus Jawa Timur itu luar biasa saudara-saudara ya. Pedalnya cuma kopling sama gas. Jadi remnya kadang ketinggalan atau belum dipasang, saya nggak tahu ya. Dan betul saudara-saudara, saya naik bus dari Pare menuju Malang, murah sekali saat itu, mungkin 20.000 kali ya. Atau koreksi saya kalau saudara-saudara yang dari daerah sana. Itu naik busnya kecil gitu saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara tahu ya, perjalanan ke Malang dari Pare itu kiri kanan ada satu daerah, saya lupa di mana, itu ada jurang saudara-saudara. Ada jurang, lalu jalannya hanya cukup buat 2 mobil sebenarnya. Ada tikungan berkelok-kelok, dan bus ini saudara-saudara, Pak supir yang membawanya, waduh luar biasa. Itu jurang, mungkin kalau saya ngintip di jendela saudara-saudara, saya ngintip di jendela, saya duduk di pinggir jendela gitu, mepet banget saudara-saudara dengan pinggir itu ya. Waduh, itu baru kali itu saya merasakan pengalaman atau cerita orang-orang naik kendaraan terus lalu buat takut gitu ya, lalu buat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang biasa kita lakukan di situasi seperti itu? Ya mungkin yang pertama dan kedua itu kan disebabkan karena alam ya. Yang ketiga ini memang disebabkan oleh manusia. Tetapi kadang-kala perasaan yang ditimbulkannya sama. Apa yang saudara-saudara lakukan? Biasanya apa yang pertama-tama saudara lakukan? Berdoa ya, pasti ya. Berdoa ya. Saya pernah mengalami juga di pesawat, tiba-tiba ibu di sebelah saya, seorang ibu di sebelah saya ketika pesawatnya bergoncang, dia langsung doa kencang sekali gitu. Sambil megang buku doa yang disediakan biasanya di depan kursi kita begini gitu. Berdoa ya saudara-saudara ya, meminta pertolongan karena kita tahu saat itu kita berada di dalam bahaya yang luar biasa besar. Ya, saudara merasa bahwa saat itu ini kalau ada kenapa-napa habislah saya, begitu kan. Mungkin itulah saudara-saudara yang juga dialami oleh para murid. Bahkan ketakutan mereka akan situasi yang terjadi di sekeliling, akan bukan sekedar badai ya saudara-saudara ya, bukan sekedar hujan deras lalu ada angin, bukan taufan. Injil Markus mendeskripsikan situasi itu dengan taufan yang amat dahsyat. Udah taufan amat dahsyat. Sehingga dalam kekalutan dan ketakutan itu bahkan saudara-saudara, 4 orang murid Kristus yang berprofesi, berlatar belakang profesi sebagai nelayan, juga dijelaskan juga ketakutan di situ. Mereka seolah-olah nggak berdaya, nggak ada cerita di sini kemudian 4 murid itu melakukan apa, bagaimana. Jadi 4 rasul yang dulu berprofesi sebagai nelayan, itu juga ketakutan gitu. Bahkan dijelaskan di dalam teks kita pada hari ini, air mulai memasuki kapal. Ombak besar datang, air memasuki kapal, dan mereka meyakini bahwa ini bentar lagi tenggelam nih kalau nggak kita bertindak sesuatu. Dan situasi itu saudara-saudara, kekalutan, menimbulkan kekalutan yang menyebabkan keraguan apakah kita akan selamat dalam perahu ini. Padahal di situ ada Sang Kristus, penyelamat ya, yang sedari Markus pasal 2 saudara bisa melihat ada rentetan peristiwa-peristiwa dan mukjizat yang sebenarnya sudah ditunjukkan Kristus kepada para murid. Mukjizat bukan sebuah tindakan show off di dalam Injil. Selalu mukjizat adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Untuk menunjukkan dan mewartakan kepada dunia bahwa akulah Sang Juru Selamat. Itu pun saudara-saudara tidak membuat para murid tenang di dalam situasi seperti itu.
Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh para murid? Kita akan simak di ayat berikutnya. Tetapi setidaknya saudara-saudara, banyak penafsir kemudian menjelaskan peristiwa ini dan menganalogikannya dengan peristiwa kehidupan kita masing-masing. Setidaknya kemudian ketika kita mengingat taufan dan badai, mungkin saudara-saudara akan melayangkan pikiran dan pandangan kepada pergumulan dan masalah saudara masing-masing. Yang mungkin skalanya kadang hujan lebat ya, kadang disertai angin sedikit kalau kita skalakan, kadang badai, tapi tidak jarang juga kadangkala pergumulan dan masalah itu timbul sebagai taufan yang menerpa badai kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi seperti itu? Biasanya saudara-saudara kita kalut. Kita lupa bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, kita membangunnya bersama dengan Sang Nahkoda abadi kita, Yesus Kristus. Gejolak pasti selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara, badai pasti akan selalu hadir. Dan sayangnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara menjadi Kristen dan mengharapkan dengan menjadi Kristen bahwa kehidupan saudara akan mulus, salah besar. Justru dalam kekristenan kita memahami mengikut Tuhan, mengikut jalan salib itu tidak serta-merta kemudian membuat kita menjadi mulus tanpa tantangan. Tetapi kita melihat badai, kita melihat taufan kehidupan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tengoklah tahun ini saudara-saudara, tahun 2020 yang bagi sebagian orang berat sekali. Beberapa meme di media massa misalnya melukiskan gitu ya, perasaan orang-orang menurut saya, kapan sih 2020 bisa berlalu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat ya, kita mulai tahun, habis tahun baru ini ya saudara-saudara, Happy New Year. Apalagi saudara-saudara yang di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, kemudian kita langsung diterpa bencana banjir ya. Ada mati lampu yang panjang sekali juga pada saat itu, banjir di mana-mana, orang kesulitan. Lalu persoalan, datanglah bulan Maret dan di sana dimulailah masa pandemi kita. Berat sekali buat banyak orang pandemi ini dan buat kita semua saya rasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena situasi krisis yang menyertai pandemi. Banyak orang yang terdampak ya, menjadi penderita COVID ya, mereka kena. Banyak orang juga yang mungkin kehilangan keluarga karena COVID ini, anggota keluarga. Bahkan persekutuan kita saudara-saudara juga ikut terdampak. Kalau saudara-saudara melihat apa yang saya lihat pada saat ini ya, kosong sekali saudara-saudara ya, nggak ada jemaat. Ya. Saya seringkali membayangkan ketika situasi khotbah seperti ini ya, saya membayangkan, wah ini biasanya Pak ini, Bu ini duduk di sini, Pak ini, Bu ini duduk di sini. Kan saudara-saudara gitu ya, nggak pernah pindah duduk ya, kecuali kalau telat dan udah ketempatan kan duduknya. Jadi Pak ini di sini, di sini. Biasanya jam 9.30 ada yang kucul-kucul datang dari belakang lalu dapat kursi kehormatan di depan gitu kan. Ada yang di mana gitu ya. Saya jadi ingat juga aktivitas di bawah. Sekarang itu semua tidak bisa kita alami untuk sementara. Inilah badai, inilah pergumulan, inilah taufan yang sedang kita alami, saudara-saudara. Dan mungkin ayat pada hari ini, perikop pada hari ini ingin mengajarkan kepada kita apa sikap kita dalam situasi-situasi badai dan taufan seperti ini. Bagaimana kita menghadapi taufan ini? Apakah kita terlarut dalam kekalutan dan kemudian kita lupa bahwa kita satu kapal dengan Kristus? Ataukah kita membangunkan Kristus dengan ketidakpercayaan? Ya, para murid pada akhirnya mengandalkan Yesus ya Bapak Ibu ya. Tetapi diawali dengan keraguan-raguan. Tuhan, kamu gak peduli? Ini mau tenggelam loh. Iya, mengandalkan Kristus, tapi diawali dengan keraguan. Kenapa kita tidak mengandalkan Kristus dari awal?
Atau bahkan tidak usah membangunkan dia, karena ia pun hadir di situ. Kehadirannya lebih dari cukup. Tanpa ia harus berbicara atau mungkin melakukan sesuatu. Itulah sebabnya saudara-saudara, jawaban Tuhan sangat tegas kepada murid-muridnya. Ia yang membangunkannya karena keraguan, karena ketakutan. Bukan iman dan kepercayaan. Yesus berkata kepada mereka, mungkin saya bayangkan Yesus menatap mata mereka, dia bangun dari tidurnya, kenapa kamu takut, kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu ragu? Kemarahan Tuhan bukan karena, ketegasan Tuhan bukan karena kemudian dibangunkan atau bagaimana, bukan. Tetapi mereka membangunkan dengan keraguan, ketakutan. Seringkali bukankah kita begitu saudara-saudara, kita berdoa ya Tuhan selesaikan pergumulan kami, tapi saudara berdoa dengan keraguan. Saudara tidak berdoa dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sekarang marilah saudara-saudara, kalau tema pada hari ini adalah pedulikah Tuhan? Ya, persoalannya bukan pedulikah Tuhan, ia selalu peduli. Tapi persoalannya adalah apakah kita menyadari kepedulian Tuhan semenjak awal? Dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Kita sadar gak? Atau baru ingat ketika krisis? Sehingga saudara-saudara, marilah kita tidak usah mempertanyakan kepedulian Tuhan. Karena ia peduli saudara-saudara, ia peduli. Ia hadir. Bahkan lewat sekitar ya, kalau saudara-saudara menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, saudara bisa melihat kehidupan keseharian saudara itu, segala peristiwa sederhana ataupun tidak, itu menjadi sarana kehadiran Allah. Sehingga pertanyaannya begini saudara-saudara. Seringkali badai itu terasa besar karena fokus kita kepada badai ya. Bukan kepada Tuhan yang hadir bersama kita melampaui badai itu. Pada akhirnya saya mengajak saudara-saudara ketika menemukan pergumulan atau badai kehidupan, jangan ceritakan kepada Tuhan seberapa besar badai itu. Jangan cerita kepada Tuhan, Tuhan masalah saya besar. Tapi katakan kepada badai itu seberapa besar Tuhan kita. Jangan cerita Tuhan ini besar ya. Tuhan, saudara berkata seperti itu. Ceritakanlah kepada badai itu, Tuhan saya lebih besar daripada pergumulan dan badai ini. Tuhan saya lebih berkuasa daripada badai dan taufan ini. Ia akan bangun, berdiri, dan menghardik pada itu. Diam, tenanglah. Demikianlah juga akan dilakukan kepada pergumulan dan situasi-situasi saudara. Asalkan saudara-saudara mengimani dengan teguh, ia ada bersama dengan kita. Ia satu perahu loh saudara-saudara. Ke dalam tujuan yang pasti nanti, kekekalan. Kekekalan kelak. Lagi satu perahu kita saudara-saudara. Sebagai pribadi atau dalam persekutuan kita nih sebagai GKJ Joglo, sebagai gereja. Kita menghayati 25 tahun ini dengan cara berbeda. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara mengimani tulisan yang ada di altar, di depan altar itu di samping mimbar. Saudara coba ingat-ingat lagi ya. Allah yang menyatukan, membentuk dan memelihara. Itulah keyakinan iman kita, itulah doa kita bersama-sama. Lihatlah saudara-saudara. Allah menyatukan, membentuk dan memelihara. Pak Nuk pernah cerita kepada saya ya, dan ini yang membuat saya terkesan juga. GKJ Joglo itu saudara-saudara, kenapa sampai ada kata-kata ini? GKJ Joglo bangun, hidup dibangun dari krisis. Ya, beliau bercerita begitu. Lantas kita menempuh krisis itu, kita melewatinya. Sekarang mungkin kita menghadapi krisis dalam bentuk yang lain. Tapi yakinlah saudara-saudara, ia yang menyatukan kita, ia yang membentuk kita, ia juga yang memelihara kita. Pedulikah Tuhan? Ya, peduli. Pertanyaannya, sadarkah saudara kepada Tuhan yang selalu peduli itu? Ingatkah saudara kepada Tuhan yang selalu peduli itu? Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga muda dengan lagu berjudul I Am Here, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace that comes to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih untuk vokal grup keluarga muda atas pujian yang dipersembahkan. Keluarga, ku ada sebab anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam pewarta, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada malam menjelang ia disalibkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid. Lalu sabdanya kepada para murid, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur, serta makanan dan minuman yang dikhususkan sebagai sarana perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus
yang menunjuk serta mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan penderitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggunakan unsur roti dan anggur dalam perjamuan, karena keduanya merupakan makanan dan minuman pokok masyarakat dalam konteks di mana Tuhan Yesus dan para murid hidup waktu itu. Roti dan anggur memberikan kekuatan dan menopang kehidupan. Penggunaan makanan dan minuman pokok ini menyimbolkan bahwa firman yang mewujud dalam Yesus Kristus adalah makanan dan minuman pokok bagi rohani kita. Dengan demikian, yang paling penting dalam perjamuan kudus bukanlah apa yang kita makan dan apa yang kita minum, melainkan bagaimana sikap batin kita ketika mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, selain roti dan anggur, maka kita juga dapat menggunakan makanan dan minuman lain yang merupakan makanan pokok dalam hidup kita sehari-hari, yang juga menjadi sumber kekuatan, menopang kehidupan kita, dan di dalamnya Allah berkenan juga untuk mengingatkan kita serta berkarya. Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak menerima makanan dan minuman rohani ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Makanan dan minuman di hadapan kami juga merupakan simbol bahwa firman-Mu lah yang menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan iman kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir. Hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi sebagaimana di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk itu marilah kita mengarahkan hati kepada perjamuan kudus Tuhan dan datang kepadanya dengan rasa takut dan hormat." Saat ini saya sebentar lagi akan mengundang rekan-rekan majelis untuk membantu saya dalam mempersiapkan sakramen perjamuan. Dan marilah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 157 bait 1 dan 2, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, makanan dan minuman yang di hadapan kita adalah simbol Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hidup dalam persekutuannya, Tuhan akan menyegarkan dan menguatkan jiwa kita. Anggur dan roti ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Makanan yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mempersilahkan saudara-saudara sekalian di rumah untuk turut mempersiapkan roti atau makanan yang sudah saudara sediakan dan membagikannya kepada anggota keluarga yang lain. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, peganglah roti atau makanan yang ada di tangan saudara, lalu pandanglah dan ingatlah bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Makanlah. Air yang tersedia ini adalah lambang dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dicurahkan untuk menyelamatkan umat manusia. Saya mempersilahkan saudara masing-masing di rumah untuk mempersiapkan air atau anggur yang sudah saudara-saudara persiapkan dan membagikannya ke seluruh anggota keluarga. Darah Kristus. Darah Kristus. Terimalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah air atau air anggur yang ada di hadapan saudara, dan ingatlah bahwa darah Kristus sudah menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Minumlah.
Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menerima makanan dan minuman yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan anugerah sakramen perjamuan ini. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menguasai seratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikianlah saudara, sakramen perjamuan kudus ini. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan majelis yang membantu saya pada layanan sakramen pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena kita telah memperoleh pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus. Kini marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita, dan persembahan perjamuan kudus akan diperuntukkan bagi program Sister Church yang saat ini sedang dijalani di GKJ Pengaringan dalam rangka pemanggilan pendeta. Penyampaian persembahan dapat saudara saksikan dalam layar yang saudara saksikan masing-masing. Dan marilah kita mengumpulkan persembahan ini bersama-sama dan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 4, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa yang akan bersama-sama nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Syukur padamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami. Engkau berkenan untuk mengundang kami dalam sakramen perjamuan-Mu yang kudus. Kiranya ya Tuhan, melalui sakramen yang baru saja kami terima, kami diingatkan akan kasih dan anugerah keselamatan-Mu bagi kami semua. Bantulah kami Tuhan untuk hidup baru dan menyatakan pertobatan senantiasa dalam hidup keseharian kami. Kami juga telah menyatakan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan untuk kemudian dipakai mendukung program Sister Church, program pendampingan terhadap saudara-saudara kami. Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini, Tuhan yang menyertai orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan yang telah dikumpulkan dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Tuntunlah kami untuk melanjutkan hidup keseharian kami dengan penuh rasa syukur kepada Engkau ya Allah. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu di dalam hidupmu sehari-hari, dan yakinilah Tuhan besertamu senantiasa di dalam mengarungi kehidupan di dunia. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.